Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihyas Nuwansyah, asal Banjarnegara, jurusan Programmer angkatan 23 kelas A. Jadi di sini saya akan mempresentasikan evaluasi belajar saya selama 1 bulan di sini. Nah, apa saja yang saya pelajari? Yang pertama adalah HTML. Apa itu HTML? HTML adalah bahasa yang digunakan untuk menyusun struktur halaman web seperti membuat judul, paragraf, gambar, dan tombol. Nah, jadi HTML ini bisa diibaratkan seperti sebuah bangunan. Nah, si HTML ini itu seperti tembok dan fondasinya. Jadi kayak dasarnya saja, nggak ada pintu, nggak ada jendela, nggak ada cat ya. Jadi cuma kosongan, cuma fondasinya doang, strukturnya doang. Nah, di dalam HTML itu ada atribut apa aja, strukturnya apa aja. Nah, di sini saya akan menyebutkan strukturnya, struktur yang paling penting uh, di HTML, struktur yang penting yang wajib ada supaya si HTML ini bisa ditampilkan gitu di web. Yang pertama adalah doctype HTML. Jadi ini tag untuk menentukan tipe dokumen HTML agar browser bisa tahu cara menampilkannya. Jadi ini HTML apa, terus cara nampilnya itu gimana biar browser paham ya, biar tahu jelas. Kemudian yang kedua adalah tag HTML, yaitu tag pembuka penutup utama yang memukul seluruh isi dokumen HTML. Jadi di tag HTML ini seluruh isi dari HTML itu dibungkus dengan tag HTML. Kemudian tag head, yaitu tag pembuka dan penutup utama yang membungkus seluruh isi dokumen HTML. Jadi head ini kayak kepalanya HTML gitu, bahasanya kayak gitu. Kemudian title, yaitu menentukan judul halaman yang muncul di tab browser. Jadi kalau misalkan kita buka sebuah web, tab itu biasanya di paling atas itu ada nama tabnya, jadi ada nama sama lambangnya, logonya gitu. Kemudian body, yaitu menampung seluruh konten yang akan ditampilkan di halaman web seperti teks, gambar, dan tautan. Jadi kayak gambar, kalau misalkan kita mau nampilin video, audio, gambar, tautan, itu semuanya ada di body. Jadi semua konten yang mau ditampilin di web itu ditaruh di body biar browser itu bisa nampilin, jangan ditaruh di head. Nah, setelah kita belajar tentang HTML, kita lanjut ke CSS. Apa itu CSS? CSS atau kepanjangannya adalah Cascading Style Sheets, adalah bahasa yang digunakan untuk mengatur tampilan elemen dalam halaman web. Dengan CSS kita bisa mengubah warna, ukuran, posisi, gaya teks, atau layout tanpa mengubah struktur HTML. Ini membuat desain web lebih fleksibel dan mudah dikelola. Nah, jadi kalau ibaratkan HTML itu kayak struktur dasar ya, kayak pondasinya gitu, maka CSS ini pelengkapnya. Jadi kayak ada atap, ada pintu, ada jendela, ada warna temboknya gitu, dicat gitu. Nah, itulah CSS. Jadi buat rumah itu lebih menarik, lebih kelihatan keren gitu, lebih interaktif lah bahasanya. Nah, itu pakainya CSS. Nah, terus setelah kita membuat CSS, gimana cara nyambungin CSS sama HTML-nya? Nah, ada 3 cara. Yang pertama adalah ada 3 cara, yaitu inline, internal, dan eksternal. Kalau misalkan inline itu setelah kita bikin satu tag HTML itu langsung
di tagnya itu namanya inline. Kemudian ada internal. Kalau internal itu kita bikin di head itu bikin tag style. Nah, dalam tag style itu kita masukin CSS-nya biar bisa nyambung sama HTML. Kemudian kalau eksternal itu kita bikin file baru, file CSS. Kemudian kita gabungkan, maksudnya kita bikin link di head kayak internal tadi, cuman pakainya bukan style tapi link. Nanti kita masukin link, kemudian ada atributnya harf, kemudian selanjutnya itu nanti ininya ada file CSS-nya. Kemudian lanjut ke berikutnya yaitu CLI. Apa itu CLI? CLI atau kepanjangan dari Command and Interface adalah antarmuka yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan komputer melalui perintah teks. Berbeda dengan tampilan GUI. CLI hanya menampilkan layar berbasis teks di mana pengguna dapat mengetik instruksi untuk menjalankan program, mengelola file, atau mengakses sistem. CLI sering digunakan oleh pengembang atau administration system karena memberikan kontrol yang lebih langsung dan efisien terhadap sistem operasi dan perangkat lunak. Jadi kalau apa sih perbedaan CLI sama GUI? Kalau CLI itu kita GUI dulu. GUI itu kita kayak mengotak-atik file atau folder itu lewat file explorer. Jadi kita lewat aplikasi gitu kalau misalkan mengotak-atik. Sedangkan kalau misalkan pakai CLI, kita itu mau bikin folder, mau bikin file, mindahin atau menghapus itu lewat terminal. Jadi lebih cepat, lebih lebih singkat lah, lebih gampang juga. Tapi harus hati-hati juga, soalnya kan bentuknya kode gitu. Tapi itu lebih enak aja gitu sebenarnya kalau bisa. Nah, kemudian setelah kita terus apa saja perintah di dalam CLI? Jadi ada banyak, cuman ada beberapa perintah yang itu tuh emang udah paling umum. Jadi paling sering dipakai yaitu ls. ls itu buat melihat isi file tempat kita berada. Jadi contoh kita lagi di desktop, kemudian kita ketikkan ls, nanti file apa aja yang ada di desktop. Kemudian cd itu dipakai buat masuk sebuah file. Contoh ada file project, nah terus kita mau masuk, maka ketikkan cd nama filenya apa, setelah itu baru kita masuk. Kemudian ada rm itu untuk menghapus, remove bisa menghapus file, bisa menghapus folder. Kemudian ada mv, move, untuk memindahkan file dari satu folder ke folder lain atau memindahkan folder dari satu tempat ke tempat lain, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah computational thinking. Apa itu computational thinking? Computational thinking adalah cara berpikir kita seperti sebuah komputer dalam menyelesaikan sebuah masalah dengan terstruktur dan sistematis, logis dan terstruktur. Nah, di dalam computational thinking, kalau misalkan kita menyelesaikan masalah dengan computational thinking, itu butuh 4 langkah. Langkah yang pertama adalah decomposition, yaitu kita memecahkan masalah yang besar menjadi bagian-bagian kecil. Jadi kalau misalkan kita menyelesaikan masalah langsung, contoh ada masalah gede, kita langsung mau nyelesain gitu, itu
bakal lebih sulit gitu. Maka lebih mudah dibuat kecil-kecil supaya kita bisa menyelesaikannya itu satu masalah dalam satu waktu. Jadi kita fokus sama masalah itu. Masalah itu selesai baru lanjut ke masalah yang lain. Kemudian yang kedua adalah mengenali pola. Kalau misalkan di masalah tersebut ada pola yang sama, maka solusinya itu lebih cepat gitu. Contoh, ada dua masalah tapi polanya sama, maka bisa pakai satu solusi buat nyelesain dua masalah tersebut. Yang ketiga adalah abstraction, yaitu kita fokus ke masalah yang relevan. Terus kalau misalkan ada sesuatu yang gak relevan sama masalah tersebut, itu diapain aja, karena itu bisa membuang waktu. Jadi kita fokus ke yang penting-penting aja. Masalah kecil gak berpengaruh itu bisa diabaikan aja. Kemudian yang terakhir itu menyusun langkah-langkah solusi. Jadi setelah kita udah bikin masalah yang bisa jadi kecil, mengenali pola, kemudian fokus ke hal yang penting, yang terakhir adalah menyusun langkah gimana cara kita menyelesaikan masalah tersebut. Maksudnya mencari solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi apa aja yang mau dipakai gitu, mau dilakuin. Jadi analoginya itu seperti menyusun resep makanan. Kayak kita mau bikin mie lah, gak mungkin kan kita masukin bungkus mie nya langsung ke panci gitu. Pasti kan kita kan masak air, terus buka bungkus bumbunya gitu. Gak mungkin kita langsung masukin semuanya ke dalam panci langsung sama plastiknya gitu kan enggak. Kemudian flowchart. Nah, apa itu flowchart? Flowchart adalah diagram yang menggambarkan alur proses secara visual menggunakan simbol seperti kotak, panah, dan bilah ketupat. Seperti simbol yang mewakili langkah, keputusan, atau arah dalam suatu sistem. Flowchart membantu memahami logika kerja secara runtut dan efisien. Jadi flowchart itu seperti sebuah diagram. Jadi kayak diagram itu. Nah, di sini itu ada simbol-simbol yang melambangkan apa aja yang mau dilakuin. Contoh, kita mau bikin aplikasi. Nah, terus apa aja yang mau dilakuin? Maka kita pakai flowchart. Apa aja yang mau dilakuin? Kalau misalkan terjadi seperti ini harus ngapain? Kalau berhasil harus ngapain? Gitu. Jadi ada flowchartnya biar jelas. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.